Babak Championship Series baru saja usai. Pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Madura United telah usai dengan agregat 6-1. Hasil ini membuat Persib Bandung menjadi juara Liga 1 dan saya ingin memberikan ucapan selamat untuk seluruh fans Persib Bandung. Akhirnya Persib Bandung menjadi juara setelah terakhir 10 tahun yang lalu pada saat tahun 2014 menghadapi Persipura Jayapura. Sekali lagi selamat untuk Persib Bandung menjadi juara setelah sekian season. Mereka selalu menjadi kandidat juara. Akhirnya di musim 2024 ini mereka dinobatkan menjadi juara Liga 1 melalui Championship Series. Kalau kita melihat di format ini, Persib Bandung menjadi juara setelah beberapa season sebelumnya mereka bermain di setiap kompetisi selalu menjadi runner up, peringkat ketiga, peringkat keempat, bahkan selalu keluar dari 4 besar. Ini adalah posisi yang baik sekali untuk Persib Bandung menjadi juara dan berhak untuk mewakili Indonesia di ajang kualifikasi Liga Champions di musim depan. Kalaupun nanti Persib Bandung tidak memenangkan itu di Liga Champions kualifikasi, mereka tetap bisa bermain di AFC Cup. Sedangkan Madura United yang menjadi runner up akan bermain di AFC Cup kalau Persib Bandung nanti lolos ke Liga Champions. Jadi selamat sekali lagi untuk Persib Bandung dan Madura United. Madura United juga luar biasa sekali. Mereka kerja keras, mereka melakukan beberapa peluang di babak kedua, babak pertama sangat luar biasa sekali dan agregatnya berakhir dengan skor 6-1. Leg pertama berakhir dengan 3-0, leg kedua berakhir dengan 3-1. Sedikit ulasan di babak pertama pada saat Persib Bandung menghadapi Madura United ini di tanggal 31 Mei. Persib Bandung tidak bermain dalam posisi bertahan. Mereka mencoba untuk mengatur tempo dari awal. Mereka menyerang dari awal. Mereka tidak memainkan Mark Klok di awal, tapi memainkan Deddy Kusnandar di awal. Kenapa mereka tidak memainkan Mark Klok di awal? Untuk menjaga stabilitas antara tengah dan depan dan belakang. Karena mereka ingin mencuri gol di awal agar Madura tidak mendapatkan momentum untuk bisa mencetak gol di awal. Nah, ini yang dilakukan oleh Bojan Hodak. Mereka melakukan tekanan itu sejak awal yang membuat akhirnya Madura harus kesulitan untuk mendapatkan bola. Pada saat Madura mendapatkan bola, efisiensi atau efektivitas dari Madura juga tidak begitu efektif. Tercatat beberapa peluang dari Madura United di babak pertama melalui Rivera, melalui Malik Rizaldi, melalui Derberto, Kleberson, dan beberapa pemain sayap mereka, termasuk juga Jacob Mahler melalui shoot dari Jacob Mahler masih bisa diantisipasi oleh lini pertahanan dari Persib Bandung. Dan saya ingin memberikan kredit poin khusus kepada kiper Persib Bandung yang juga pemain timnas Filipina, Kevin Mendoza, bermain sangat baik sekali. Kiper ini layak sekali dia didatangkan oleh Persib Bandung, luar biasa sekali dia melakukan beberapa save. Ini juga yang membuat situasi di pertandingan ini tidak adanya momentum untuk Madura bisa mencetak gol karena baiknya kiper Persib Bandung. Di samping pertahanan dari Persib Bandung juga rapi ya. Ada Hen Herdiana, Alberto Rodriguez, Nick Kuipers, dan Resaldi Hanusa. Seluruh pemain bermain dengan baik. Dan sedikit catatan juga untuk Deddy Kusnandar di awal babak pertama sampai di menit ke-39 pada saat dia ditarik. Dia beberapa kali, Deddy Kusnandar ini melakukan intercept dan memotong serangan dari Madura United. Ini yang membuat Madura United pada saat memegang bola ingin memberikan umpan melalui sisi sayap selalu kesulitan diantisipasi atau diblok oleh pemain tengah Persib Bandung. Jadi Deddy Kusnandar turun sampai ke bawah untuk memblok, mengcover area pertahanan dari Persib Bandung. Nah, inilah yang membuat Madura tidak mendapatkan momentum itu di babak pertama dan skor berakhir dengan 0-0 di babak pertama. Pada saat babak kedua dimulai, saya melihat bahwa Madura harus bermain ofensif, harus bermain menyerang untuk mengejar defisit 3 gol. Tapi pada saat pertandingan berlangsung, justru Madura yang kecolongan melalui tendangan dari Ciro Alves yang akhirnya bola itu muntah dan bisa dicetak dengan baik oleh David da Silva tanpa halangan dari siapapun. Inilah yang membuat momentum untuk Persib Bandung menjadi juara itu semakin besar dengan agregat 4-0. Dan Madura bukannya tanpa peluang di babak kedua pada saat sebelum gol ini terjadi. Mereka menciptakan banyak sekali peluang melalui beberapa pemain mereka di sisi tengah, sisi depan. Tapi kita melihat juga tidak begitu berperannya di sini Hugo Gomez ya. Karena pada saat leg pertama kita mengetahui bahwa Hugo Gomez ini mengalami cedera yang membuat dia kesulitan untuk bisa mendistribusikan bola atau membawa atau menggiring bola ini sampai ke area pertahanan dari Persib. Karena begitu Hugo Gomez mendapatkan bola, dia tidak berani untuk duel 1 lawan 1 saya lihat. Dia
lebih cenderung pada saat pertandingan kali ini dapat bola umpan, dapat bola umpan. Nah, inilah yang tidak begitu kelihatan dari sosok jenderal lapangan dari Madura United, Hugo Gomez, yang akhirnya membuat Madura United tidak begitu efektif juga di babak kedua karena hanya mengandalkan beberapa pemain mereka. Walaupun Rivera bekerja keras, semua bekerja keras, tapi komponen-komponen dari Hugo Gomez sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas tim untuk bisa mencetak gol. Akhirnya gol kedua itu terjadi di akhir babak kedua setelah umpan dari Ciro Alves ke Mark Locke yang tidak bisa diantisipasi oleh kiper dari Madura, Luis Felipe Reguero. Akhirnya gol kedua itu terjadi dan ini menjadi kill the game di pertandingan kali ini dan selesai sudah dengan 5-0. Tapi satu gol dicetak oleh Persib Bandung kembali melalui Beckham Putra di menit-menit akhir menjadi skor 3-0 dan inilah juga yang membuat Ciro Alves layak sekali untuk mendapatkan gelar pemain terbaik di musim ini. Sayangnya kita melihat bahwa Madura United mencetak gol di menit-menit akhir. Baru mereka mencetak gol pada saat pertandingan ini akan selesai setelah tendangan dari pemain Madura United, Marek Saldi, ditahan oleh Nick Kuipers dengan tangannya. Inilah yang membuat momentum penalti ini terjadi dan Slamet Nur Cahyo, pemain legenda dari Madura United, mencetak gol dan skor berakhir dengan skor 3-1. Kalau kita lihat jalannya pertandingan babak kedua ini, beberapa pemain dari Persib Bandung masuk ya. Teja Paku Alam diberikan kesempatan, kiper ya diberikan kesempatan, ada Edo Febriansa dan beberapa pemain lainnya diberikan kesempatan oleh Bojan Hodak untuk merasakan ambience atau suasana di pertandingan ini. Dan kalau kita melihat bahwa Persib Bandung sangat luar biasa sekali musim ini, sangat layak sekali untuk menjadi juara. Mereka mencetak gol dengan 75 gol selama seluruh season, luar biasa sekali. Dan David da Silva mendapatkan penghargaan pencetak gol terbanyak dengan 30 gol, sedangkan Borneo FC menjadi tim fair play di musim ini. Dan pemain terbaik yang saya pikir rasanya yang layak mendapatkan ya, seperti yang Ciro Alves, tapi di luar dugaan ternyata yang mendapatkan adalah Francisco Rivera. Walaupun Rivera juga bermain baik, tapi menurut saya Ciro Alves sangat layak sekali untuk mendapatkan gelar pemain terbaik ini. Akhirnya gelar itu diberikan kepada Rivera. Sedangkan untuk posisi pemain muda terbaik didapatkan oleh pemain timnas Indonesia, Fajar Fatur Rahman dari Borneo FC. Dan demikianlah seluruh rangkaian antara Liga 1 di babak Championship ini sangat luar biasa sekali. Persib Bandung memenangkan juara ini dengan sistem regular dan Championship. Ini membuat Persib Bandung akhirnya bersiap untuk membangun skuad yang tentunya lebih tangguh lagi di musim depan. Karena mereka akan bermain di Asia, mereka akan membawa nama Indonesia di kompetisi Asia. Dan sedikit catatan bahwa memang dari segi market value ya, dari seluruh skuad Persib memang sangat efektif sekali. Mereka dengan skuad termahal di musim ini yang didatangkan oleh manajemen dari Persib Bandung. Bahkan kita tahu Bojan Hodak ini dia masuk di awal musim, bukan pada saat kompetisi ini dimulai dari awal, karena pelatih mereka yang pertama kali adalah Luis Milla mengundurkan diri dengan pertimbangan yang keluarga. Pada saat itu dia balik ke Spanyol dan manajemen dari Persib Bandung cepat sekali untuk mendatangkan Bojan Hodak, main di pekan ketiga, pekan keempat pada saat itu. Saya ingat pada saat dia away ke Parepare pada saat itu, tapi Bojan Hodak belum ada di bench. Dia sudah ada di Parepare pada saat pekan keempat. Pada saat itu akhirnya Persib Bandung pelan-pelan merangsek. Bahkan di awal musim kita ketahui pada saat kalah dari PSM di Parepare dengan skor yang cukup telak sekitar 4-1 waktu itu, Persib Bandung berada di zona degradasi pada saat itu. Di awal musim di pekan 5, pekan 6 masih berada di zona degradasi. Tapi pelan-pelan Persib Bandung dengan pelatih Bojan Hodak mulai menemukan ritme mereka, mulai menemukan cara bermain dari Persib Bandung, bagaimana mereka bisa mencetak gol, bagaimana chemistry antar satu pemain yang baru masuk dengan pemain yang sudah lama ini kebentuk. Dan akhirnya pemain seperti Alberto Rodriguez yang dikomentarin bahwa dia tidak mampu perform di awal musim, membuktikan dirinya bahwa dia adalah puzzle yang sangat penting untuk Persib Bandung. Dan sedikit catatan juga untuk pemain seperti Febri Haryadi, Beckham Putra, dan Henhan Herdiana. 3 pemain ini adalah pemain langsung dari akademi dari Persib Bandung. Mereka yang diorbitkan oleh manajemen Persib Bandung, akhirnya mereka membawa Persib juara. Secara performa mereka cukup bersabar di Persib dari awal karir mereka, akhirnya mereka membawa Persib langsung atau tempat kelahiran mereka menjadi juara. Sekali lagi selamat untuk seluruh pemain Persib Bandung, selamat untuk Bobotoh Viking yang sudah menjadi juara di musim ini. Sampai ketemu kembali di musim selanjutnya untuk Persib Bandung. Dan untuk Madura United juga harus mempersiapkan diri di musim depan, karena mereka akan bermain, kemungkinan besar mereka akan bermain di AFC Cup musim depan, karena harus menunggu dulu apakah Persib Bandung nanti di kualifikasi champion menang. Kalau
Persib Bandung menang, maka secara otomatis Madura akan lolos ke AFC Cup. Tapi kalau Persib Bandung tidak menang, secara otomatis Persib Bandung akan main di AFC Cup dan Madura United akan kualifikasi AFC Cup. Ini sangat menarik sekali dan kompetisi ini sudah selesai dengan Persib menjadi juara selama 38 pekan dengan produktivitas gol yang sangat banyak. Mereka mendapatkan top skor dan seluruh supporter mereka juga baik sekali pada saat di Bandung. Dan sedikit catatan juga pada saat away kemarin, supporter dari Persib Bandung perjalanan ke Madura di kereta api mereka dilemparin oleh oknum-oknum yang kita tidak ketahui itu siapa. Dan perlu dicatat bahwa di dalam kereta itu bukan hanya kelompok supporter dari Persib Bandung, tapi ada ibu-ibu, anak-anak yang menjadi korban. Janganlah kita buat sepak bola Indonesia tenggelam dengan kejadian Kanjuruhan jilid keberapa akan terjadi. Cukup di Kanjuruhan itu menjadi satu pelajaran yang sangat mahal sekali untuk sepak bola Indonesia dan jangan sampai ada lagi kejadian seperti itu. Kalaupun nanti izin dari klub di musim depan diberikan izin kepada PSSI atau LIB sebagai penyelenggara Liga 1, maka kita harus melihat bahwa ini adalah pelajaran kita di musim ini kenapa kelompok supporter itu tidak boleh away. Nah, ini salah satu alasannya karena terjadi gesekan dan apa semua ini yang tidak kita inginkan. Walaupun tujuan yang paling positif dari Liga 1 ini supporter untuk away adalah silaturahmi antar supporter, untuk saling mengenal antar supporter, saling mengetahui antar supporter, dan ini yang tidak terjadi musim ini. Cukuplah di musim ini kelompok supporter tidak away, jangan sampai di musim depan tidak mendapatkan izin. Dan sedikit catatan juga, setelah Persib dan Madura selesai, Persib menjadi juara, sedikit catatan juga untuk pertandingan peringkat ketiga antara Borneo menghadapi Bali United berakhir dengan skor 4-2 untuk kemenangan Borneo. Hasil ini membuat Borneo menjadi peringkat ketiga dan kemungkinan besar musim depan juga mereka akan bermain mewakili Indonesia di Liga Champions zona ketiga ya, karena sekarang Asia memiliki 3 zona, Liga Champions Asia, AFC Cup, dan satu lagi ini zona yang kemungkinan besar akan dimulai di musim depan. Nah, kalau ini sampai terjadi maka Borneo FC berhak untuk mewakili Indonesia sebagai wakil dari Indonesia di Liga Champions yang katanya rasa melon. Tapi nggak apa-apa, intinya seluruh tim-tim yang akan nanti mewakili Indonesia harus siap perform, harus memberikan yang terbaik karena mereka membawa nama bangsa lagi. Jadi apapun, siapapun, dan apapun nanti klub itu, mereka membawa Indonesia tidak boleh kita dikotomi bahwa ini bukan dari kita, tapi mereka membawa merah putih yang harus kita support, harus kita dukung. Karena sedikit banyaknya mereka berprestasi di Asia itu akan meningkatkan koefisien dari sepak bola Indonesia. Jadi makin banyaknya nanti klub-klub dari Indonesia bermain di Asia karena klub dari Indonesia itu berprestasi di Asia. Inilah yang kita harapkan nanti. Semoga Persib Bandung, Madura United, dan Borneo FC akan sukses di Asia dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, untuk kemajuan sepak bola Indonesia, dan bagaimana klub ini nanti bisa menyumbangkan pemain untuk timnas Indonesia. Kalau klubnya baik, kalau liganya baik, maka ujungnya timnasnya akan berprestasi. Hanya tinggal menunggu waktu, tinggal menunggu momentum kapan sepak bola kita, liga kita dikompetitifkan atau standarisasinya akan jadi lebih baik. Karena musim depan VAR akan digunakan dari awal, dan ini juga sangat berpengaruh sekali nanti untuk bagaimana sepak bola Indonesia. Hal-hal yang tidak kita inginkan, keributan, karena adanya VAR nanti sedikit banyak akan membantu wasit di dalam pertandingan, membuat pertandingan itu nanti akan jauh lebih menarik karena tidak adanya lagi keributan-keributan. Dan untuk wasit juga, bagaimana SDM dari wasit ini bisa jauh lebih meningkat lagi, bisa jauh lebih berkualitas lagi, agar dalam mengambil keputusan nanti di VAR jauh lebih baik, jauh lebih bijak lagi untuk kemajuan sepak bola Indonesia, utamanya di Liga 1 Indonesia yang akan menuju ujungnya menjadi sepak bola yang berprestasi di kancah Asia. Mungkin itu dulu ulasan saya sepanjang Liga 1 di musim ini. Mungkin kita nanti akan melihat nanti Liga 1 di musim 2024-2025 di bulan Agustus nanti akan dimulai. Jadi sepanjang 3 bulan ke depan ini, sebelum kompetisi itu dimulai, akan banyak transfer pemain antara klub-klub. Jadi masing-masing 18 klub ini akan mendatangkan pemain-pemain, dan kita juga sangat menarik nanti akan melihat bagaimana perjalanan PSM dan Persija yang disanksi oleh FIFA tidak boleh mendatangkan pemain, hanya boleh mendatangkan pemain dari akademi mereka. Nah, ini juga akan sangat menarik sekali untuk kedua tim ini, PSM dan Persija. Apakah mereka bisa bersaing di Liga 1 Indonesia di musim depan dengan komposisi pemain dari akademi, sambil menunggu keputusan resmi dari FIFA. Apakah banding dari kedua klub ini akan ditolak ataukah dicabut dari izin dari mereka bahwa mereka bisa melakukan transfer pemain lagi. Dan PSS Sleman
bandingnya diterima dan mereka bisa melakukan transfer pemain sama seperti kasus PSM dan Persija. Jadi mungkin itu dulu ulasan kami sepanjang Liga 1 ini, dan memang Persib Bandung sangat layak sekali ya menjadi juara. Mereka punya manajemen yang baik, mereka punya pemain-pemain yang didatangkan sangat baik, kolaborasi antar pemain lokal mereka dengan pemain asing mereka sangat baik sekali, ditambah dengan pelatih mereka juga yang benar-benar serius untuk membawa Persib berprestasi di kancah Indonesia untuk naik level lagi di musim depan di kancah Asia. Nah, ini yang akan kita lihat akan seperti apa perjalanan dari Persib nanti di musim depan. Mereka akan bermain di kompetisi lebih dari satu kompetisi. Tentu mereka harus membangun skuad yang jauh lebih baik lagi di musim depan. Paling tidak mereka mempunyai 2 sampai 3 skuad yang kualitasnya tidak jauh beda dengan skuad yang main di starting 11. Nanti kita akan melihat akan seperti apa perjalanan Liga Indonesia di musim depan dan bagaimana intrik-intriknya nanti menuju ke transfer pemain, dan seperti apa nanti perizinan yang akan dikeluarkan oleh PSSI selama kompetisi ini akan segera dimulai, dan mungkin akan ada pre-season ya. Sepertinya mungkin ada pre-season, entah itu Piala Presiden atau Piala Menpora, untuk menguji klub itu sebelum kompetisi itu dimulai. Kalaupun tidak ada, berarti langsung ke Liga 1 nanti di bulan Agustus, sama seperti musim ini tidak adanya pre-season, langsung mempersiapkan tim itu bermain di Liga 1. Jadi tiap-tiap klub mungkin akan mempersiapkan pre-seasonnya atau TC-nya di tiap-tiap daerah yang mereka pilih nanti. Jadi mungkin itu dulu ulasan kami sepanjang Liga 1 Indonesia ini. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah mendampingi selama musim 2023-2024 Liga 1 Indonesia ini. Selama kami live streaming, selama kami melakukan review, mungkin kalau ada catatan nanti silahkan disampaikan di kolom komentar. Penyampaiannya akan seperti apa nanti akan kami lihat untuk memacu kami untuk memberikan literasi sepak bola Indonesia, tentunya untuk memberikan prestasi atau memberikan prestasi kepada timnas Indonesia dan Liga 1 Indonesia melalui dari luar, melalui dari saran, masukan. Nah, inilah pentingnya kita saling kolaborasi untuk memberikan literasi kepada sepak bola Indonesia. Mungkin itu dulu review kami di sepanjang Liga 1 selama satu musim ini. Terima kasih untuk seluruh kelompok supporter yang sudah mendukung klubnya masing-masing. Semoga tidak ada keributan, dan seluruh kelompok supporter kami ucapkan terima kasih sudah sangat baik sekali selama kami live reaction ini, dan kami ingin mengucapkan lebih baik lagi ke depannya untuk kelompok supporter ya, bisa saling merangkul lagi pada saat mereka away, dan mungkin nanti kalau Persib dan Persija atau Arema dan Persebaya nanti akan away, tidak ada lagi keributan ya di situ, karena ini yang paling penting di 4 tim ini. Karena di 4 tim ini yang selalu pecah keributan-keributan. Tapi bukan berarti satu kelompok supporter ini bermasalah ya. Tapi pada saat kejadian kemarin di Kanjuruhan itu benar-benar membuka mata kita bahwa jangan lagi ada kejadian seperti itu ke depannya. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi saya undur diri untuk di Liga 1 kali ini. Sampai ketemu kembali di musim-musim berikutnya. Salam olahraga.